عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رضي الله عنه إلى أن قال: وأكثر من الحمد والشكر لله على نعمة الإسلام فإنها أعظم النعم وأكبرها. Jadi kita masih membicarakan tentang sambungan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu sudah kita bicarakan. Kemudian minggu lalu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi satu ayat ini 4 pertemuan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Itu sudah panjang lebar kita bicarakan. Jadi agama yang ada pada kita adalah agama yang paling agung di sisi Allah. Oleh karena itu, kata Al-Imamul Haddad, banyak-banyak kita mengucap syukur alhamdulillah atas nikmat diberinya agama Islam buat kita ini. Nah, jadi nikmat Islam, jadi Islam itu nikmat. Jangan kita berpikir terlalu jauh. Yang ada di wadah kita ini, agama kita ini adalah daripada nikmat Allah Ta'ala. Bahkan fa innaha a'zamun ni'am wa akbaruha. Bahkan Islam itu nikmat paling agung dan nikmat paling besar. Jadi nikmat paling besar itu nikmat iman dengan nikmat Islam. Ya. Orang kehilangan HP menangis, bongbor menangis, iPhone berapa wah ini? 15 baru beli, menabung 2 tahun, sekali hilang, nangis, bujur bang, hilang dan sayang namanya. Nah, itu giliran anak tidak sholat, anak tidak bisa mengaji, anak tidak puasa, cuek aja. Nah, padahal itu agamanya sedang terbengkalai. Agamanya itu adalah nikmat yang paling besar. Kenapa tidak menangis? Padahal itu nikmat besar, jauh lebih besar daripada iPhone tadi itu. Nah, itu. Jadi kita belajar mengenal nikmat yang paling indah, nikmat yang paling besar itu apa? Nah, supaya kita bisa menjaganya, kita pelihara baik-baik. Fa inna Allah Ta'ala law a'ta ad-dunya bihadafiriha 'abdan wa mana'ahu al-Islam lakana dzalika wabalan 'alaih. Kata beliau, kalau seseorang itu dikasih Allah Ta'ala nikmat dunia bihadafiriha, nikmat dunia lengkap dengan isinya. Rumah besar, mobil mewah, bini 4, kontrakan di mana-mana, sarang burung 10 tingkat, apa dimau ada. Tapi kata beliau, wa mana'ahul Islam, cuman dengan Islam tidak kenal, ditegah oleh Allah. Agamanya Islam juga, cuman isi Islamnya itu tidak mengerti. Mana buktinya? Cuek dengan syariat itu bukti orang menganggap enteng dengan syariat. Itu agamanya
adalah nikmat agung seharusnya dibaginya. Nah, lakana wabalan alaih, kata beliau, ketahuilah yang kaya kah, mohon maaf, yang tinggi jabatannya kah, kalau tidak paham agama itu jadi apa? Jadi musibah buat dia. Nah, itu hati-hati aja, pasti ujung-ujungnya sakit, pasti ujung-ujungnya susah, sakit. Jadi agama ini nomor satu. Kata guru abah guru sekumpul, kata beliau, kalau mau nikah alim dulu ilmu nikah. Jangan bermodal kencingnya laju aja, belajar dulu ilmu nikah. Kalau mau berdagang belajar dulu ilmu berdagang. Kalau mau masuk politik belajar dulu ilmu politik. Jadi alim dulu. Apa artinya? Agamanya dulu diambil. Agamanya dulu diambil. Agamanya dulu ditanamkan. Cari sekolahan anak-anak kita tuh yang didominasi isinya pendidikan agama. Bagus anak kita jadi masternya matematika, bagus, tak masalah, aman ya. Terus bahasa Inggrisnya DOR, PJOK-nya 10 nilainya, tapi suruh baca Fatihah, bagus belum? Itu bagus apa belum? Kalau tidak, itu wabalan itu menimbulkan hal buruk. Wabalan menimbulkan hal buruk, artinya berakibat fatal nanti itu jadinya. Nah, kemudian kebalikannya, walau aqtahul Islam wa mana'ahud dunya lam yadurruhu dzalik. Kalau orang itu agamanya bagus, Islamnya kuat, wa mana'ahud dunya, sementara kehidupannya sakit, kasihan, ekonomi pas-pasan aja, cukup makan sehari ke sehari aja, mau nabung tidak bisa, susah. Kata Imamul Haddad, jangan khawatir, lam yadurruhu dzalik, itu tidak bakal mudarat, pasti aman di dunia dan di akhirat orang seperti itu. Nah, Islam ini sempurnanya ada di diri Nabi kita, ada di Rasulullah, ada di Nabi Muhammad. Al-yawma akmaltu lakum, kemarin Islam itu komplit ada pada diri Nabi kita Muhammad. Jadi orang menggali agama Islam berarti dia mempelajari keadaannya Rasulullah, keadaannya Nabi Muhammad. Itu semua itu ada pada diri Nabi kita Muhammad. Syariat ini pakaiannya Nabi, syariat ini pakaiannya Nabi. Tidak ada satupun yang terlepas dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi otomatis kalau orang jauh dari Nabi, jauh dari Islam itu. Memang kalau dilihat di KTP Islam 2, Islam 2. Cuman hakikinya orang ini jauh dari Islam dan wabalan alaih, bakal mudarat orang itu, bakal mudarat. Nah, jadi bumerang, kalau kita bahasa orang sekarang, jadi bumerang. Kalau bagus ekonomi, pangkat naik terus, kehidupan nyaman, tapi jauh dari agama, lihat aja kata Imamul Haddad, pasti hancur ujung-ujungnya, pasti hancur, jadi bumerang. Andai kata di dunia ini sampai wafat masih sugih aja, nah, ntar itu namanya istidraj, lanjuran. Nanti di akhirat tertumpuk, adab itu tertumpuk di situ nantinya. Habis ya. Jadi li'annal awal yamutu fayasiru ilan nar. Yang tadi bagus dunia, buruk agama, itu matinya larinya ke neraka. Nah, kemudian wahadatsani, yang kedua, yamutu fasiru ilan nar. Yang kedua, kalau dia wafat, ekonomi ini biasa-biasa aja. Nah itu, tapi agama bagus.
Agama bagus, sembahyang tidak ketinggalan, awal waktu lagi di astabang pulang berjamaah full, itu ada duit bersedekah, ada waktu silaturahmi, ada kesempatan berangkat umroh, berangkat haji, bulan puasa, puasaan orangnya. Nah, fayasiru ilal jannah, orang seperti ini pasti ujung-ujungnya ke surga. Jadi kita ini akhir tuh cuma dua, surga neraka, itu aja lagi. Cirinya, tandanya kelihatan mulai sekarang. Jauh dengan Nabi kah atau parak dengan Nabi kah? Kalau parak dengan Nabi, mulutnya tidak luput dari salawat kepada Nabi Muhammad, amaliyahnya tidak jauh dari amaliyahnya Nabi Muhammad, bujur berpegang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayasiru, kalau dia mati, fayamutu yasiru ilal jannah. Orang seperti ini kalau dia wafat pasti ke surga larinya. Wa 'alaika alla tazala khaifan wajilan min su'il khatimah. Hendaklah bagi kalian, bagi kita semua, senantiasa takut. Kita ini diarahkan, mindset kita ini diarahkan, jangan sampai lupa bahwa akhir hayat kita itu jangan sampai tidak takut su'ul khotimah. Itu jangan sampai tidak takut su'ul khotimah. Kenapa? Sebab fa innallaha muqallibul qulub, yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Karena Allah itu lah yang membolak-balikkan hati seseorang. Yahdi man yasha, kalau mau dikasih hidayah ya alim, taat, kalau mau disesatkan ya malas ke majelis, malas ke masjid, malas beribadah, malas semuanya. Itu yudhillu man yasha. Tidak ada yang bisa menahan. Kalau orang mau dapat hidayah itu tidak ada yang bisa menolak. Jangan berangkat, ada hidayah itu pilihan Allah sudah. Nah, jadi kita ini dituntut untuk senantiasa khawatir bahwa di akhir hayat kita itu, na'udzubillah, jangan sampai su'ul khotimah, tetap keluar di pikiran kita. Hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sahih, walladzi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, walladzi la ilaha ghairuh, demi Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang kalian, dia beramal, amalnya banyak, ikhlas, ridho, bahkan saat itu dia dekat dengan surga paling sesiku jauhnya lagi. Tapi catatan di dalam takdir Allah, dia divonis masuk neraka. Di akhir hayat orang itu beramal dengan amal ahli neraka. Ini yang kita khawatirkan, mati su'ul khotimah tadi itu. Minggu lalu kita sudah bahas ya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan, mudah-mudahan mati kita husnul khotimah. Itu. Tapi jangan terlalu santai juga, tetap waspada, mengharap mudah-mudahan jangan sampai su'ul khotimah. Fayadkhuluha, ya ujung-ujungnya kalau dia beramal di akhir hayatnya dengan amalan ahli neraka, ya masuk neraka dia. Yang sebelum-sebelumnya tuh sudah hilang kisahnya. Itu. Jadi yang diponis itu ujung. Tapi menentukan ujungnya dari sekarang juga. Menentukan ujung itu dari sekarang juga usahanya. Jangan juga kita berpatokan dangkal memaham. Hidup ini ya akhirnya juga yang dilihat. Mau baik kah, mau maksiat kah sekarang? Kalau akhirnya buruk, ya buruk. Lalu tidak lagi mau beramal, lalu tidak mau lagi jamaah ke as-salam, lalu tidak mau lagi berbuat baik. Kata ulama, lorong husnul khotimah itu lari dari mana?
Untuk mendapatkan husnul khotimah itu tidak ada jalannya kalau seperti itu. Yang taat aja dituntut khawatir dengan su'ul khotimah, apalagi yang maksiat gitu. Nah, kemudian sambungan hadisnya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Ada juga salah seorang kalian, dia beramal dengan amal ahli neraka, maksiatnya luar biasa dari lahir sampai ke Tuhan, tidak pernah menginjakkan kaki ke masjid, isinya maksiat aja. Tapi ada catatan, kata Nabi, di dalam ilmunya Allah Ta'ala dia sudah diponis ahli sorga. Pas di akhir hayat kurang seminggu dicabut ruh, kurang seminggu meninggal, lalu taubat habis-habisan, taubat bujur-bujur, taubatan nasuha, bulat taubatnya kepada Allah, lalu pengen baik, matinya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga seperti itu. Nah, jadi satu riwayat ini memperingatkan kepada kita agar kita tetap waspada. Mudah-mudahan juga kita berharap tetap optimis kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan husnul khotimah, mati dalam keadaan Islam. Wa fihi ghayatut takhwif. Dari riwayat inilah menimbulkan luar biasa ketakutan. Jadi hadis ini menimbulkan ketakutan yang luar biasa kepada siapa? Li ahli taqwa, ulama-ulama yang alim, salafun salih, itu mereka khawatir, takut, bujur-bujur takut bahwa di akhir hayat takutnya su'ul khotimah tadi, takutnya su'ul khotimah. Wal istiqamah, di ahli taqwa wal istiqamah, fadlan ahli taat aja takutnya luar biasa, fadlan an ahli tafrid wa takhlid, apalagi bagi pendosa, bagi orang yang takhlid, yang menyalahi hukum agama. Kita masih belajar di Martapura, guru kumpul itu, Allah yarham Bapak guru kumpul itu setiap akhir doa beliau habis sholat itu tidak pernah ketinggalan minta husnul khotimah, minta husnul khotimah. Padahal ilmu beliau, amal beliau, solehnya beliau, silaturahminya beliau full, masya Allah, tapi masih berdoa tidak putus-putus minta kepada Allah husnul khatimah tadi. Makanya bagus diamalkan, jangan ketinggalan itu di habis sholat itu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Kan ditutup dengan zikir atau kalau la ilaha illallah. Kita berharap ini sudah menjadi rutinitas kita di dunia, mudah-mudahan di akhir hayat seperti itu juga wafatkan. Ya Allah biha itu doa husnul khatimah. Ya Allah biha, biar sembahyang sorangan, biar berimaman imamnya halus suaranya, baca juga sorangan itu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Habis ya. Wa kana, itu tadi. Jadi yang baik jangan terlalu santai, apalagi yang buruk. Itu lagi yang ahli maksiat, yang ahli takwa aja ghayatut takhwif, bujur-bujur takut, bujur-bujur khawatir. Abu Gurus kumpul tuh kalau ada tamu datang, kalau mau pulang doakan aku ya, mudah-mudahan husnul khotimah. Minta doakan orang pulang, beliaunya sudah berdoa habis-habisan minta doakan orang pulang, doakan aku mudah husnul khotimah. Masya Allah, masya Allah. Mudahan kita semuanya husnul khotimah. Husnul khotimah. Barsiso itu zaman Bani Israel. Ya, Barsis. Ada salah seorang
ahli ibadah namanya Barsiso, lain bersisa tuh misap sisa. Ini Barsiso al-Abid namanya. Barsiso al-Abid ini ibadahnya Masya Allah luar biasa, ibadahnya banyak ibadahnya, sampai doanya tuh mujarab, qabul cepat. Datang orang sakit, didoakan beliau oleh Barsis, ditiupi di tempat, hilang, sembuh langsung. Ini kalau asal mau istiqomah amaliyah itu semua ada apa namanya itu, ada khodamnya, ada khodamnya, semua amaliyah itu ada, masing-masing ada fungsinya. Nah, si Barsis ini kalau berdoa orang sakit, saat itu juga langsung sembuh penyakitnya. Iblis Behiri ini kalau dibiarkan matinya husnul khotimah orang kayak gini nih. Lalu iblis mengundang pasukannya, jin, syaitan, ayo siapa yang sanggup menggoda itu Barsiso. Menggoda kayak apa bos? Matikan dia su'ul khotimah. Padahal sudah tua, padahal doanya sudah mujarab, langsung kabul. Kata jin Ifrit, aku bertugas mendatangi si Barsis. Bunyi katanya iblis, sanggupkah awak menggoda itu? Kalau aku tidak sanggup, jangan dianggap aku anak buahmu. Kata si Ifrit. Jagau Ifrit pula. Jagau. Datang Ifrit ke rumah raja. Ini di dalam kitab seperti itu kisahnya. Raja punya anak perempuan, gadis cantik luar biasa. Lagi duduk santai, anak raja oleh si iblis didorongnya, ditunculnya, jatuh, sakit. Datang iblis menyerupa wujud manusia baik ke rumah raja. Anak sakit ini tidak sembuh, tuh bawa ke Al-Abid Barsis saja, dia bisa mengobati, sembuh ini pasti sudah. Iyakah, bunyi raja? Bawa aja sudah, ini iblis nih menyerupa. Dibawa, diobati, ditiupi oleh si Barsis, ditiupinya, nih minumkan, sembuh, sehat, mulang raja kesenangan. Sampai ke rumah kumat lagi, ngamuk lagi, sakit lagi. Anak gadis tadi, datang lagi iblis si Ifrit ini tadi menyerupa wujud manusia baik. Tuan raja, ini harus lawas bawa obatnya, tidak bisa sekali aja. Biarkan di rumahnya Barsis itu seminggu barang bisanya ngobat di situ. Kalau yang balik ke sini tidak sembuh ini. Menurut raja, dibawanya ke rumah si Barsis al-Abid tadi. Kata si Abid, Barsis ini, jangan ditaruh di sini. Kan orangnya soleh, ahli ibadah, terganggu kan dia, aku beribadah. Apa molek yuk, cantik, jangan di sini. Bilang raja, enggak, harus biar obati ini sampai sembuh baru aku bawa pulang. Ayo sudah, taruh di situ. Taruh di situ. Sehari, 2 hari, sampai di rumah Barsis penyakit hilang. Kenapa? Iblis tak ganggu lagi. Itu 2 hari, 3 hari. Kelawas-lawasan karena melihat kemolekan tubuh wanita ini, iblis turun tangan, digodanya lagi si Barsis. Bunyi kalau bahasa itu sayangnya pang dibiarkan. Ini orang Jawa tuh eman. Ini kesempatan ini, tidak ada orang jual, sikat sini situ. Padahal sembahyangnya, gurulah ibadahnya, tasbihnya, puasanya luar biasa. Enggak, bilang Barsis.
Datang lagi iblis, jangan, kesempatan ini mana bapaknya tahu juga, sikat aja situ. Dihantam, hamil, akhirnya hamil. Normal, sehat, cantik. Laki-laki mana yang gak tertarik? Berduaan. Makanya jangan berduaan dengan binian mulai muhrim. Dia datang ifrit, ajar punya. Itu. Tidak ada dalam Islam itu, tidak ada pernah dibenarkan pacaran, tidak ada pacaran dalam Islam kayak pacarannya, tidak ada pacaran dalam Islam itu. Calon istri itu boleh melihat sekali pandang udah habis dah, jangan bersalaman, apalagi perjalanan motor nginep pulang di rumah mintua, calon mintua, tidak ada salah, itu keliru gitu. Hamil, anak raja hamil, maka cantik. Bilang iblis, datang lagi yang menyerupa. Ambil kah? Iya. Mending dibunuh aja. Mending dibunuh, kuburkan di situ. Raja tidak tahu juga tuh dipadakan apakah ya, kabur kah apakah, bunuh aja sudah. Dibunuh. Ayo, memperkosa sudah. Hamil, dibunuh pulang, dikuburkan di rumahnya. Harusnya seminggu sudah pulang, 10 hari belum datang-datang ke rumah. Datang iblis lagi ke rumah raja. Anak kita dibunuhnya. Coba cek. Itu anak kita bukan hilang, bukan kabur, bukan kemana-mana, tapi dibunuhnya itu. Ini sutradaranya Ifrit. Ifrit sutradaranya. Di sini dirasukinya, di sini dimasukinya. Coba bongkar rumahnya itu, bongkar. Sekali didatangi, bujur, menggorok leher anak, dibawalah si Barsisa Al-Abid ini kemana? Ke tiang gantungan. Datang lagi iblis, wahai Barsisa Al-Abid, kau tidak bakal selamat kecuali aku yang membantu. Ayo. Tidak bakal selamat karena anak raja dibunuh, kan gitu bro. Anak raja yang dibunuh pasti mati kau nih. Kayak apa caranya? Ayo umpat aku, ikut agamaku. Pokoknya sami'na wa ata'na. Jangan ada pilih-pilih lagi. Apa kataku turuti? Iya, kata Barsis. Orang kepepet. Ada tawaran bantuan, ayo sudah. Disalib, mau dibunuh, aku tidak bisa apa-apa, pokoknya cukup mainkan mata, asal tunduk berarti kau setuju. Ya, gitu. Katakan aku adalah Tuhanmu, itu aja cukup sudah. Benar apa tidak? Ya, tunduk. Menundukkan mata, langsung dipenggal. Si Barsis saat menundukkan mata, artinya setuju bahwa iblis ini adalah Tuhan, langsung dia digorok oleh raja. Kan masa vonis sudah tiba. Ini apa? Dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Padahal kalau dilihat ibadah, Masya Allah, tahajudnya, puasanya, sedekahnya, sembahyangnya pun demikian. Tapi ini al-abid. Al-abid ini ahli ibadah ya. Ahli ibadah ini ilmu sedikit, tapi ibadah kuat. Ilmu ibadah tidak dibarengi dengan ilmu ya seperti ini. Gampang kalau diganggu itu gampang. Kenapa? Kontrol tidak ada kontrol. Tidak bisa istiqomah orang kalau tidak punya ilmu itu. Tidak punya guru itu tidak bisa istiqomah. Tidak bisa mempertahankan. Tidak bisa mempertahankan iman Islamnya, tidak bisa mempertahankan. Datang kelompok anu, datang kelompok ini, datang kelompok C. Bagus ini mungkin Nabi juga diikutinya, ikut pulang di situ. Kenapa nggak punya pegangan orang seperti ini? Dulu guru hormat, ta'zim, mengagungkan dengan Ba'alwi. Datang kelompok mengatakan bahwa Ba'alwi bukan zuriat Nabi dengan alasan A, B, C dan seterusnya. Oh, bujur juga mungkin ini. Umpat pulang ke sini.
Ini tanda apa? Tanda tidak punya pegang, tidak punya ilmu, tidak punya guru yang mengontrol tadi itu tadi. Itu akibatnya. Kemana arah angin meniup, ikut pulang. Kita kalau punya guru, ke saya punya guru. Saya istiqomah, saya pegang bujur-bujur perkataan guru saya. Seperti itu sudah. Sampai akhir hayat mau iblis nih, mau jadi malaikat kah, mau jadi Tuhan kah, tetap tidak percaya aku. Tetap Tuhanku Allah. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Wa kana ba'du salafus salih yaqulu wallah ma amina ahadun ala dini an yuslaba illa suliba. Tidakkah merasa aman seseorang atas agamanya akan hilangnya iman illa suliba, maka dia akan hilang imannya. Sulib itu kan disalib, hilang iman. Orang, kata Nabi, kalau merasa aman dengan iman dan Islam di akhir hayat, hati-hati. Hati-hati seperti itu. Jadi jangan pernah merasa aman, tetap kita waspada. Waspada itu artinya beribadah kuat, istiqomah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana as-salafus salih rahimahum rahmatullahi alaihim fi ghayatil khawf min khatimatis su'. Ada juga sebahagian daripada ulama salaf salih rahmatullahi alaihim fi ghayatil khawf, pada puncak ketakutan mereka daripada mati, daripada su'ul khatimah, ma'a salahi a'malihim wa qillati dhunubihim. Ya, banyak ulama-ulama terdahulu amalnya luas, sedikit dosa, tapi kekhawatiran dengan su'ul khatimahnya jauh luar biasa tingginya. Wa hatta qala ba'duhum law urida 'alayya al-maut 'ala al-islam bi babil hujrah wasyahadah bibabid dari, yani asyahadah fi sabilillah, lakhtartul maut ala al-islam, ala babil hujrah ala syahadah ala babid dar. Ya begini, tadi kan Allah yang maha membolak-bolakkan hati, kita tidak tahu besok apa yang terjadi. Nah itu, ada orang yang diberikan pilihan, dua pilihan. Dia posisi di kamar, di rumah kita, ini rumah kita, ini kamar, itu pintu kamar, itu pintu rumah ya. Kalau di sini kamar, orang ini berada di dalam kamar. Andai kata beliau, ini orang alim, orang soleh, aku dikasih pilihan mau mati di sini kah atau mati di situ? Kalau mati di sini, mati dalam keadaan Islam, sampai situ aja, mati dalam keadaan Islam, cuman mati di kamar. Kalau ke situ, meninggal dianggap syahid, perang, pahalanya pahala perang. Coba kita anu ya, saya ulangi. Ini rumah, ini orang saking khawatirnya dengan keadaan hati. Sedikit aja sudah waspada wujud. Dia di kamar, ada orang memberikan pilihan, kalau di sini mati dalam keadaan Islam cuma pahalanya halus. Kalau keluar mati dalam keadaan Islam dan mati syahid. Mana pilih? Sementara posisi di kamar, maka aku pilih mati di kamar aja, kata beliau. Kenapa? Proses dari sini ke sana siapa tahu berubah pikiran lagi. Kenapa? Allah ini maha merubah keadaan. Keadaanku kalau bagus sekarang, ya aku sekarang aja sudah. Jangan nunggu nanti sudah. Kalau memang sama-sama mati. Nah, seperti itu. Masya Allah, ya Masya Allah. Ini saking khawatirnya dengan su'ul khotimah. Mati sekarang Islam, yuk sekarang aja sudah. Di sana Islam juga, bahkan pahalanya mati syahid lagi. Nah, karena proses dari sini ke situ paling 10 detik. Tapi tetap takut masih dengan keadaan yang setelah ini. Itu. Allahu Akbar.
Lakhtartul maut alal Islam ala babil hujrah ala syahadah ala babid dar. Aku tidak pilih mati di situ. Li'anni la adri malladhi yu'radu liqalbi fima bainal hujrah ila babid dar. Itu tadi. Aku tidak tahu keadaan ketika proses jalan itu, siapa tahu berubah lagi pikiran. Wa qala akhar li ba'di ikhwani idza hadarani al-maut faq'ud 'inda ra'si wanzur fa in ra'aitani qad muttu 'ala al-islam fakhudh jami'a ma ma'i fabi'hu wa khudh bihi sukkaran wa luzan wa farriqhu 'ala sibyan. Ada lagi sebagian ulama mengatakan, ketika hai kawan-kawanku, nanti kalau aku sakaratul maut tunggu di higaku. Kalau aku mati dalam keadaan Islam, itu hartaku ambil semuanya, belikan sukaron. Sukaron itu permen. Ya, belikan permen, belikan es krim, belikan ciki-ciki lah. Itu bagi semuanya ke anak-anak. Artinya senang, bahagia. Berpesan di mana nang berpesan? Kalau aku mati, yo, itu hartaku. Kalau aku mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ambil aja hartaku. Semuanya kasihkan ke anak-anak. Nah itu. Wa in ra'aitani qad muttu ala ghairi dzalik, andai kata aku mati bukan mengucap la ilaha illallah ala ghairi dzalik, fa'ali min nas li yusalli alayya man aradani an yusalli ala basirah. Kalau kau lihat di akhir hayatku matiku bukan husnul khotimah, maka panggil orang banyak, suruh banyak-banyak sholat di hadapanku. Maksudnya waktu wafat tuh banyak orangnya sembahyang. Kalau banyak orangnya, banyak yang memintakan ampun. Jangan dibagi-bagikan harta. Nah, itu. Jadi pilihannya seperti itu. Kemudian waqad kana dzakara qad dzukira lahu ala alamatun yu'rafu bihil farqu bainal amrayn. Di dalam kasus ini disebutkan wa kana qad dzakara lahu alamatan yu'rafu bihal farqu bainal amrayn. Ini ada dua pilihan. Qala fara'aitu qad mata 'ala al-islam wa fu'ila ma amarahu bihi min at-tasadduq 'ala sibyan. Maka kata si teman tadi, kutunggui dia pas ketika sakaratul maut, ternyata dia mati dalam keadaan Islam. Maka kutuluskan apa sesuai niatnya, hartanya ambil, berikan permen, kasih ke anak-anak semuanya. Gitu. Ini kalau keluarga meninggal, kita yang hidup nih, kita lah yang berpikir-pikir. Namun ada rezeki, keluarkan duit kita. Itu jangan ambil hartanya. Hartanya ada waris di situ. Duit kita, umpama orang tua, duit kita ambil. Itu untuk sedekahnya, itu juga untuk sholat fardu kifayahnya tadi itu. Jangan diambil dari harta yang meninggal, itu belum dibagi. Itu. Kalau banyak duitnya, banyaki yang sembahyang. Itu lebih bagus. Kalau di daerah Berabai, daerah Pemangkih, itu kalau orang meninggal, ahli waris ini mengeluarkan hartanya, baru dimasukkan ke amplop duitnya tadi itu. Seret, jalan ke rumah orang yang sholat, orang yang bisa sholat. Nanti habis asar sholat kifayah, nanti habis asar sholat kifayah. Nah, itu. Datangan orang yang dikasih duit itu semuanya sembahyang. Nah, wadah kita ini sudah jadi tradisi umum. Ketika meninggal banyak yang datang, numpuk orangnya full. Sembahyangan yuk. Ke situ aja sembahyangnya. Kok sini aja ya. Ini berokokannya di luar masih. Gitu. Padahal 4 kali takbir aja sembahyang, masya Allah dah. 4 kali takbir. Wa hikayatuhum fi dzalika katsiratun masyhurah. Kisah-kisah seperti itu sangat banyak. Wa'lam annahu katsiran ma yukhtamu bis-su'i lil ladzina yatahawanuna bis-shalah al-mafruḍah. Nah, ini penting kita ketahui
kebalikan yang minggu lalu. Ketahuilah bahwa banyak orang yang wafat dalam keadaan tidak membawa iman. Ada beberapa sebab. Lilladzina yatahawaduna bis salatil mafruḍah. Satu, menganggap enteng dengan sembahyang 5 waktu. Ini ditaruh beliau di urutan pertama. Orang menganggap enteng dengan sholat 5 waktu, dikhawatirkan matinya tidak membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Yatahawan tuh cuek. Di mana cueknya? Allahu Akbar. Masih aja santai sampai habis maghrib dan sembahyang. Itu cuek namanya itu. Yatahawan. Itu namanya mengolok-olok perintah Allah. Mengolok-olok dengan perintah Allah. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah. Satu, orang yang menganggap enteng dengan sholat 5 waktu. Mana buktinya? Dia nggak sholat, menganggap enteng namanya itu. Ini dikhawatirkan mati su'ul khotimah. Wazakatil wajibah, menganggap enteng dengan zakat. Walladzina yatatabba'una auratil muslimin, yang suka mengungkit-ungkit aib orang muslim. Mana si anu tidak turun, si anu tahu nakal gitu, hutang tidak bayar, sembahyang tidak mau gitu, datang ke rumahnya membuka aurat, itu buka, itu mengumbar aib orang namanya. Atau juga bertanya, si anu itu sembahyang juga kah? Tujuannya mencari kesalahan orang. Nah, itu orang seperti itu hati-hati, kelakuan seperti itu dikhawatirkan mati tidak membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Jam berapa Bro Soleh? 5 menit. Walladzina yaqussunal mikyal wal mizan, berdagang mengurangi timbangan, mengurangi potongan, mati husnul su'ul khotimah juga. Walladzina yakhda'una al-muslimin wa yaghshuna yalbisuna 'alaihim fi umurid din wad dunya, yang mencela orang Islam, menghina, mengolok, menyakiti orang Islam, dikhawatirkan su'ul khotimah. Wa yalbisuna 'alaihim fi umurid din wad dunya, dan menyelewengkan urusan agama dan dunia. Ini guru nih, ustaz kena juga. Nah, itu memutarbalikkan hadis, memanfaatkan Quran. Nah, itu boleh aja anu ini dari asal-asalan aja. Walladzina yukadzibuna awliya Allah, dan mereka yang mendustakan wali-wali Allah. Nah, itu berapa banyak wali-wali Allah, Masya Allah, ditiadakan ya, ditolak ya, dikamput gitu. Itu lain wali itu. Ada orangnya alim, soleh, banyak amalnya, mendustakan wali. Wa yankuruna 'alaihim bighairi haqq, ingkar kepada wali-wali tanpa alasan yang benar. Walladzina yad'una ahwalal awliya, dan orang yang mengaku jadi wali. Ada juga mengaku jadi wali, macam-macam caranya mengaku jadi wali itu. Datang kawan, anu kah ya, mau kawin lagi kah? Gimana pian tahu ya? Aku melihat sok-sokan jadi wali kan. Walladzina yad'una ahwalal awliya wa maqama tihim min ghairi sidqin, dan mengklaim punya kedudukan seperti kedudukan para wali. Ya tadi itu pura-pura tembus juga, pura-pura kasyaf. Wa asbahi dzalik minal umur syani'ah, dan macam-macam yang menyebabkan su'ul khotimah daripada perkara-perkara yang tercela.
Jadi intinya melanggar syariat Islam itu perkara tercela dan itu semua mengakibatkan matinya tidak membawa iman. Yang terakhir, wa min akhwafi ma yakhafu minhu ala sahibihi su'ul khatimah al bid'ah fid din. Wa kadzalika idmaru syakki fillah wa rasulih wal yawmil akhir. Yang terakhir, yang aku khawatirkan, kata Imamul Haddad, yang paling luar biasa membuat orang itu mati su'ul khatimah, mengerjakan yang bid'ah. Yang bid'ah. Jadi mau tahu bid'ah enggak bid'ah itu belajar. Jangan dua asal sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Itu ujung-ujungnya jadi wow. Jadi wow ujung-ujungnya. Tahlil bid'ah, tasbih bid'ah, maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, itu jadi wow ya. Ulama-ulama kita tuh punya dalil, punya alasan, punya Quran hadisnya ada semuanya ada alasannya itu. Enggak asal kerja kok, ada alasannya, ada dalilnya. Nah, itu. Wa kadzalika idmaru syak fillah wa rasulih wal yaumil akhir. Demikian juga menyimpan keraguan di dalam hati akan sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasulullah. Nauzubillahi min dzalik. Diam-diam berpikir, mugi bujur juga kah Tuhan tu alim, bujur juga kah Tuhan tu melihat, bujur juga kah Tuhan tu sempurna. Tapi dalam hati aja Bang, hati-hati su'ul khotimah ini. Hati-hati su'ul khotimah. Atau meragu-ragukan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi yang sempurna, Nabi yang luar biasa, ya ragu-ragu. Kan Nabi Muhammad lahir juga, manusia juga, sama juga kayak kita. Nah, sudah, hati-hati, itu su'ul khotimah aja gitu. Wal yaumil akhir, ragu-ragu dengan adanya kiamat. Ragu-ragu, apalagi yakin. Falyahdharil muslim min dzalika qayatal hadri. Oleh karena itu, wahai umat Islam, kita semua hati-hati, dijaga jangan sampai su'ul khotimah. Wala asima min amrillah illa man rahimallah. Tidak ada yang menjadi pelindung kecuali daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya arhamar rahimin, nas'aluka binuri wajhikal karim an tatawaffana muslimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pemurah, kami mohon kepada Engkau dengan berkat ketinggian cahaya Engkau yang mulia, wafatkan kami semua dalam keadaan Islam, wa antal haqana bis salihin fi afiyah, dan kumpulkan kami dengan orang-orang saleh dalam keadaan selamat ya rabbal alamin. Ampun maaf, mohon maaf segala kesalahan dan kekhilafan. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, mati dalam keadaan membawa iman berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal afu minkum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.